Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pilar Berjaya. Salam satu suara pergerakan. Gimana nih? Jadi teman-teman kita lagi bukan kedatangan sih Kang ya. Mungkin kunjungan ya. Kang Dedio lagi kunjungan ke Sekre dan tiba-tiba mungkin tadinya kan lagi beres-beres gitu Kang ya. Iya. Dan tiba-tiba ada beberapa alat baru mungkin ya. Iya, Buat betul. podcast kalian kita cobain saja Kang ya sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Gimana Kang Dedio? Kabarnya sehat? Sehat. Kesibukan sekarang lagi ngapain Kang? Kalau sekarang sih lebih ke TA sih. Gimana nyusun TA 1 kan? Lagi nyusun skripsi juga ya? Ya, tanggal 15 kan mau seminar proposal ya. Waduh, Kang Dedio ini sangat sangat aktif, mungkin tiga tahun di BEM dan juga harus menghadapi akademik yang sibuk mungkin ya Kang ya. Iya, benar. Nah itu gimana nih Kang cara mungkin cara membagi waktu lah gitu antara bidang akademik dan keorganisasian. Oke, jadi mungkin kalau aku sih pribadi biasanya tuh kalau setiap minggu itu aku lihat jadwal gitu ya. Lihat jadwal mata kuliah terus sinkronin sama jadwal BEM tuh biasa rapat atau enggak Ya. setelah kuliah malamnya itu langsung kita diskusi buat misalkan ada program kerja yang mau dilaksanakan langsung aja kita diskusi pas malamnya gitu. Tapi Akang pernah ini enggak sih kayak bentrok gitu Kang antara kegiatan, misalkan ada kegiatan kemahasiswaan nih atau organisasi dan juga tiba-tiba Akang disuruh sama dosen atau dosen pembimbing untuk bimbingan gitu. Itu pernah kayak gitu enggak sih? Pernah beberapa waktu yang lalu sih, tepatnya yang pas di Alka 1 gitu. Nah itu kan pas malamnya itu mau evaluasi kegiatan baru dosen itu mengabarkan kalau misalkan ada bimbingan pas malamnya. Nah jadi saya serahkan ke wakil terus dibarengin sama teman-teman penanggung jawab dan juga teman-teman panitianya gitu. Jadi untungnya bisa disiasati gitu ya Kang ya? Iya, bisa disiasati. Jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu ya latar belakang Akang dari pertama kali masuk ke STP mungkin ya pas Akang mah ya? Iya betul, STP. Dari pertama mungkin Akang masuk kuliahan sampai sekarang gitu. Gimana itu perjalanannya? Kalau perjalanan sih jujur ya awalnya itu kita juga nggak terlalu kepikiran buat organisasi gitu ya. Kepikirannya datang dari jauh dari Nusa Tenggara Timur datang ke Jawa Barat, mau datangnya mau cuman pikir kuliah aja gitu ya. Namun pas selama kuliah gitu mikirnya kayaknya organisasi ini penting gitu ya. Dari beberapa orang yang pernah saya tahu gitu ya, orang-orang yang pernah menjabat sebagai orang-orang di organisasi itu pas waktu mereka turun ke masyarakat itu beda banget cara gitu ya? Beda banget cara mereka berbicara, cara menanggapi masalah gitu beda. Jadi kalau misalkan mahasiswa tuh pas ketika kita lihat di masyarakat tuh beda gitu ya cara berpikirnya gitu yang sistematis, sedangkan kan kalau misalkan orang-orang yang ini memang mereka bisa gitu ya belajar secara otodidak, namun terlihatlah gitu ya dari sisi gerakan dan lain-lainnya. Mungkin di situ juga kita bisa membedakan gitu ya Kang ya. Iya betul. Pertama kali mungkin jauh-jauh dari NTT ke sini gitu ya. Dan saya juga pertama kali lihat Akang tuh pas jadi ketua pelaksana kegiatan apa ya? PKKMB bukan? Bukan. Waktu itu 2019 jadi ketua pelaksana latihan kepemimpinan manajer mahasiswa farmasi 1 gitu yang waktu itu di 2019. Kalau PKKMB itu sama siapa? Itu sama Kang Andi, itu ketua kepala departemen saya dulu di Kabinet Abipaya Gajah Sora gitu, masih STFB dulunya. Berarti memang saya salah lihat ya Kang. Nggak tahu salah orang, enggak. Salah orang. Tapi udah nggak mirip ya Kang sama Kang Andi. Beda lah gitu ya. Cuman mungkin Kang Dedo ini dulunya anak didik Kang Andi ya? Iya, anak didik Kang Andi. Dulu dari departemen apa? Dulunya namanya P3KM. Kalau sekarang jadinya di kabinet dua periode ini jadinya P2KM namanya. Oh iya. Kan Akang juga mungkin tiga tahun ya? Iya, betul. Mendedikasikan hidup Akang di BEM ini ya? Iya, benar. Nah itu kok bisa gitu kan sekarang Akang tingkat akhir dan segala macam dan memang tidak sepenuhnya meninggalkan organisasi gitu, itu gimana Kang? Oke, yang pertama kali saat pertama kali masuk BEM gitu ya 2019 di Kabinet Abipaya Gajah Sora itu ditanamkan bahwa dalam organisasi itu jangan
apa yang organisasi itu berikan kepada kamu, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada organisasi itu. Asik sekali. Ya, itu dulu di Ya. Praya Gajah Sora. Nah, setelah beberapa tahun itu masih membekas di hati saya. Ketika waktu itu saya mendapatkan satu di tahun 2020 mendapat satu tantangan besar lah gitu ya. Dimana kan kita lagi transisi dari UBK dari STF ke jadi UBK ya. kan. Nah, di situ tuh banyak banget gitu problematika yang terjadi di sana gitu. Dari mulai kepasifan mahasiswa, UKM komunitas yang mulai transisi gitu kan, kepasifan UKM komunitas dan segala macam lah yang ada waktu itu. Nah, di saat itu saya memikirkan satu gagasan ketika itu bersamaan dengan Teh Putri Rosanti waktu itu. Kita membuat bersama dengan teman-teman DPM, kita buat sistem yaitu mencoba up satu sistem namanya sistem SKP gitu. Di Fakultas Farmasi itu waktu diskusinya. Nah, di waktu itu juga yang menjabat itu Kang Bentar, waktu itu masih diwakil di BPM Fakultas. Nah, sekarang waktu itu juga di periode itu juga naik sebagai DPM Universitas. Nah, jadi ketika itu sistem itu akhirnya kita cetuskan bersama gitu. Sampai sekarang ada. Oh, berarti mungkin sistem SKP itu diberlakukannya pas 2020 ya, pas pertama Akang jadi ketua BEM. Iya, betul. Nah, kita berusaha untuk ada SKP itu karena memang ketika kita mengusahakan apapun, kembali lagi gimana sih kita membuat mahasiswa itu bisa aktif organisasi itu cuman dengan cara itu gitu. Iya. Dan mungkin pas pertama kali saya masuk mah belum ada SKP berarti Kang ya? Iya, belum ada, waktu di Isadan itu belum ada. Jadi mungkin saya juga kira saya gitu ya, pas pertama kali kita masuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan itu memang ada SKP-nya, dan ternyata mungkin tidak ya Kang ya? Ya, waktu di angkatan Syahadan 2019 itu belum ada sistem itu, baru ancang-ancang saja gitu. Ya. Terus kan Akang mungkin jadi ketua BEM ya udah 2 periode gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya motivasi terbesar Akang apa sih gitu sampai bisa-bisanya gitu Akang nyalonin aja terus gitu? Oke. Yang pertama sebenarnya ketika aku mencalonkan diri pada periode pertama itu aku bilang tadi, UKM komunitas yang mengalami permasalahan yang cukup besar gitu. Terus teman-teman mahasiswa yang punya kepasifan juga gitu ya. Bukan saja di UBK tapi di universitas manapun waktu itu kan Covid. Jadi benar-benar semua tempat itu benar-benar pasif gitu. Nah, di situ saya mendapatkan satu motivasi besar di mana saya harus menyelesaikan ini karena itu termasuk dalam sumpah saya ketika waktu itu disumpah atas nama Alkitab saya gitu, kitab saya gitu ya. Dan dengan berjalannya waktu saya bersama-sama dengan teman-teman BEM semuanya kita ingin menyelesaikan permasalahan UKM komunitas. Namun di akhir perjalanan kami di tahun ini di bulan Juli kemarin ternyata baru dapat titik terang di sana, sehingga tentu saja saya merasa masih belum selesai gitu perjuangan saya dengan teman-teman mahasiswa gitu. Akhirnya dengan percaya diri saya mengajukan diri lagi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi kan sekarang mah sudah saya lihat sudah berjalan dengan baik gitu ya kayaknya. UKM komunitas sudah mulai ada yang mau makrab kan ya sekarang. Sudah oprek juga gitu ya. Dan mungkin untuk tahun 2019 tahun 2020 gitu ya, pas Akang pertama kali menjadi ketua. Itu kan mungkin yang awalnya konsepan Akang yang dibawa itu kan secara offline gitu ya. Tiba-tiba Akang dibebaskan lah gitu untuk sendiri nama jadi dengan keadaan gitu. Ternyata Covid gitu dan Akang mungkin kebingungan gitu ya. Nah, itu gimana nih Kang cara mensiasati hal tersebut gitu? Oke, di situ sebenarnya bukan saya sendiri sih yang bergerak gitu ya. Secara organisasi kan pasti kan ada yang membantu gitu. Nah, rekan-rekan saya ini yang ketika di 2020 ini sangat kompetitif gitu. Jadi mereka berpikir gimana sih walaupun dengan Covid ini kita tetap jalan gitu. Nah, saya dibantu dengan wakil saya juga bersama-sama teman kepala departemen dan teman-teman anggota, kita mikirkan gimana konsepnya yang baik. Jadi konsepnya itu cuma diubah, tapi caranya yang diubah tapi konsepnya tetap sama. Oh iya betul. Ya, caranya yang beda yaitu kita caranya semuanya diaplikasikan dengan cara online gitu ya. Dan sebetulnya nih Kang ya, pas pertama kali saya pengen masuk BEM itu karena melihat kan kegiatannya tuh banyak yang menarik gitu ya. Terus pas Covid kok orang lain mah saya lihat dari UKM Kom yang lain gitu ya, juga kayak yang masih kebingungan gitu nih Kang. Ini Covid gimana nih kegiatan pada ini, sedangkan kalau misalkan saya lihat dari
BEM Fakultas Farmasi gitu ya, itu tuh sangat berjalannya tuh ya kayak tidak ada masalah gitu. Dan itu adalah salah satu apa ya, apresiasi saya gitu terhadap BEM. Nah, akhirnya saya pengen masuk BEM karena di sana banyak orang-orang hebat gitu. Iya benar. Ya di situ kan memang kita berusaha untuk mengaplikasikan semua yang ada di saat itu untuk bisa diterapkan gitu. Ya, jadi pokoknya gimana caranya walaupun dengan proker yang seadanya dan ke proker yang sudah ada gitu harus jalan semuanya 100% jalan. Dan waktu itu dengan presentasi yang kami buat di laporan pertanggungjawaban saya di periode sebelumnya 100% semua program kerja berjalan dengan lancar gitu. Sangat baik sekali kepemimpinan dari Kang Dedeo ini. Terus Kang, kalau misalkan pengen tahu nih sebenarnya kepemimpinan apa sih yang dibawa sama Akang itu? Oke, di setiap periode sebenarnya sama gitu ya. Cuman yang lebih intens terlihat itu di saat ini gitu. Karena waktu itu kan kita online jadi nggak terlalu terasa ke mahasiswa. Tapi sebenarnya konsep yang saya bawa tetap sama gitu. Konsep di eksplorasi karya dulu itu adalah kita menamai eksplorasi karya itu karena kita ingin mengeksplor, karena kita BEM dengan nama baru gitu waktu itu. Pertama kali. Dan juga pertama kali pas Covid itu ya. Iya, pertama kali karya, ya, betul. Kita mengeksplorasi karya dengan keadaan yang baru gitu. Iya, betul. Nah, di tahun ini kita beda konsep, yaitu Pilar Berjaya, yaitu di mana kita menopang untuk kemajuan Universitas Bakti Kencana dengan eksplorasi yang kita sudah lakukan lalu gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kepemimpinan yang saya buat ini masih konsepnya sama. Cuman yang tahun ini lebih jelas karena udah mulai terlihat teman-teman mahasiswa itu mulai ketemu dan datang bersama gitu. Jadi konsep kepemimpinan saya yang bawa itu adalah liberal sebenarnya. Jadi memang lebih kepada membebaskan kepada semua anggota gitu ya, untuk bekerja gitu ya. Bukan saja anggota Kang, jadi semua mahasiswa juga punya kesempatan yang sama untuk berkarya gitu Kang. Di luar kampus mungkin ya? Di luar kampus. Jadi kami fasilitasi apa aja yang teman-teman mau, asalkan bicara dulu sama kita pikirkan konsepannya kayak gimana nih, kesempatannya apakah besar, dan manfaatnya bagaimana sih buat dia gitu. Oh iya, jadi mungkin ini juga salah satu pas dibahas di Raker ya gitu ya? Iya betul. Jadi untuk teman-teman semua gitu yang pengen mungkin aktif atau ikut serta dalam kegiatan eksternal, kalian boleh lihat-lihat informasinya di Instagram kita BEM-FFUBK gitu ya. Nah terus Kang, mungkin kan selama Akang menjadi ketua BEM ya, pasti dong ada tantangan. Pasti. Tantangan terbesar ini yang mungkin memang Akang sudah, kalau kasarnya mungkin depresi, ini harus kayak gimana gitu. Itu apa sih Kang itu? Yang paling berat sih sebenarnya waktu periode lalu sih, eksplorasi karya, karena kita harus menyesuaikan semuanya gitu. Bukan saya jadi BEM-FF ya, semua universitas dan semua BEM juga pasti merasakannya gitu. Gimana sih kita harus membuat mahasiswa itu sesuai dengan parameter kita lah gitu. Nah itu sungguh berat gitu, karena dengan keadaan yang seperti itu, pasif sekali, terus keadaan kondisi Indonesia yang kurang mendukung seperti itu, semuanya agak berat gitu. Dan juga kan semua online, jadi kita nggak bisa nguasai satu-satu gitu kan. Kita yang bisa lihat ketika dia open cam ya, kita tahu dia open cam, dia liatin, tapi belum tentu dia itu benar-benar memperhatikan gitu ya? Kan. Nah itu membuat saya depresi juga gitu. Dan juga ketika buka oprek UKM komunitas itu sedikit mahasiswa yang ikut. Nah itu buat saya cukup depresi, karena ternyata walaupun dengan SKP ini mahasiswa belum begitu minat dengan organisasi. Itu kan. Karena mungkin gimana ya, kalau misalkan online mah gitu, saya pribadi juga ketika misalkan kuliah ataupun ada kegiatan di organisasi, kadang kalau misalkan lagi capek ya tinggal pura-pura ke air atau kemana ya tidur gitu kan ya. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang pengen dapat sertifikat aja gitu ya Kang ya. Iya, makanya itu di tahun ini konsepan yang kita lebih tegasin lagi sih sebenarnya. Konsepnya sama tapi caranya yang berbeda lagi gitu. Yaitu kita tegasin semua mahasiswa itu untuk pasti di semua program kerja itu harus ada namanya ada post-test gitu. Karena kami masih ragu gitu ketika teman-teman mengikuti kegiatan kami apakah benar-benar mematikan gitu, tidak gitu. Karena sebenarnya jadi beban moral saya sebagai ketua, di mana saya harus memberi kemampuan yang lebih kepada teman-teman, tapi saya tidak bisa menjamin itu gitu. Ya, makanya diadakan post-test itu Kang ya. Iya, gitu. Kita harus menjamin hal itu. Jadi untuk parameter, mungkinnya itu parameter Akang tersendiri itu sebagai ketua BEM
ini bagaimana nih kegiatan ini sudah tersampaikan secara jelas enggak gitu ya mungkin Ya betul. Jadi kita ada nilai KKM juga gitu kan. jadi mungkin ketika misalkan ada mahasiswa yang tidak memenuhi KKM itu biasanya kayak gimana Kang? Sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa tidak memenuhi KKM itu kita nggak pernah mempersulit sih. Kita beri kesempatan, yang penting dia berusaha untuk mau gitu. Yang penting ada usaha gitu ya Kang. Berusaha ya. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang pasif banget gitu, masih pasif gitu, walaupun kita udah menetapkan itu dan kita udah sosialisasikan kalau SKP ini penting. SKP penting karena teman-teman bisa melakukan berdasarkan SK Rektor bahwa ketika teman-teman bisa mengikuti bisa melakukan kegiatan tugas akhir itu ketika teman-teman sudah mengumpulkan SKP sampai dengan standar yang ditentukan oleh rektorat ya. Nah, ya. Yang waktu itu pas ada sosialisasi ya Kang ya? Iya betul. Jadi memang untuk itu tuh berlakunya dari tahun 2020 ya SKP tuh? SKP itu mulai dari 2019 Kang. Dari 2019 ke bawah semuanya berlaku gitu. Oh sudah disahkan gitu ya? Iya sudah disahkan oleh rektor. Jadi mungkin teman-teman semua juga harus memperhatikan gitu ya terkait SKP teman-teman. Karena mungkin nanti juga ini salah satu syarat untuk mengikuti tugas akhir Kang ya? Iya betul. Gitu. Selain itu juga di situ juga mensyaratkan Kang, teman-teman mahasiswa itu harus mengikuti minimal satu organisasi gitu, minimal satu organisasi minimal. Mau KM, mau BEM, mau apapun ya. Apapun. Gitu. Minimal satu gitu. Oke Kang, kan mungkin tadi udah ngobrol kita seputaran mahasiswa gitu ya. Secara umum kan tadi Akang sudah jelasin. Nah sekarang saya pengen tahu ya Kang, kan mungkin di dalam sebuah organisasi itu berbagai macam sifat ada di sana. Iya betul. Dari berbagai kota gitu ya, berbagai dalam banyak kultur yang berbeda gitu ya. Terus ketika masuk organisasi itu kan orang-orang harus menyesuaikan dan juga Akang sebagai ketua harus menyatukan mereka agar satu tujuan gitu ya mungkin ya. Betul. Nah kira-kira yang disikapi Akang gimana sih gitu? Oke, dari aku sih kemarin aku tanyakan dulu gitu ya, pas awal periode aku tanya sistem kepemimpinan apa sih yang kalian pengennya itu gitu, awal-awal kalian tuh suka pemimpin yang kayak gimana gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mau yang kayak gitu, saya akan menyesuaikan diri dengan hal itu. Kemudian yang kedua, setelah saya menyesuaikan diri dengan request teman-teman anggota, saya coba melakukan komunikasi secara internal kepada mereka masing-masing gitu ya. Tanyain kira-kira gimana sih, kamu udah paham apa gitu, kamu kira-kira gimana, apa yang kamu bingungin gitu, kamu bisa nggak ini nggak, oke, ada yang kekurangan di mana, silakan tanyain gitu, tanyakan kepada kepala departemennya, kalau kepala departemen bisa jawab ke saya gitu. Nah jadi aku lebih nggak membatasi komunikasi sebenarnya biar semuanya lebih enak gitu. Kemudian ketika rapat pun aku memberi sebelum ketua pelaksana memberi arahan itu kita koordinasikan dulu, gini sih caranya gitu. Jadi kita ajarin mereka kayak gimana. Jadi sebelum mereka melangkah tuh Kang Dedo sudah memberikan pembekalan terlebih dahulu. Ya gitu, harus ada pembekalan. Dan saya pun terasa gitu kepada saya pas pertama kali saya masuk BEM gitu ya. Itu saya kan Kang Dedo jadi pas dari ketua gitu ya, terus ada Kang Paldi, ada Kang Dias gitu ya, sahabat-sahabat saya semua. Nah itu mungkin saya juga terasa gitu di sana bahwa Kang Dedo selalu komunikasi lah gitu dengan saya, dan saya juga sangat merasa terbantu gitu Kang. Mulai ayo Dan kamu cobain ya gitu jadi MC, terus tuh ini baca yang harus kamu baca gitu buku ini dan lain-lain gitu, dan itu mungkin menjadi salah satu membentuk dan juga memberikan motivasi kepada saya gitu agar mungkin saya tidak diam di tempat mungkin gitu ya Kang ya. Iya benar. Jadi sebenarnya ketua itu bukannya tukang suruh sih sebenarnya, tapi mendidik orang. Parameter seorang pemimpin itu menjadi benar-benar berhasil adalah dia bisa menciptakan pemimpin baru gitu. Asik. Kang Dede ya sangat luar biasa. Nah, terus Kang mungkin menurut Akang apa sih gitu yang harus dipertahankan dalam sebuah organisasi itu gitu? Oke, yang pertama harus ada dipertahankan itu adalah kesemerataan hak untuk semua orang. Karena saya sendiri dipilih itu berdasarkan keinginan mahasiswa, bukan diri saya sendiri gitu. Mereka mempercayakan ini kepada saya, harusnya saya membuat semua hal itu untuk mereka gitu. Jadi
nggak boleh ada pembatasan hak kepada mereka, namun dengan cara kalau misalkan mereka mau tentu saja sebebas-bebasnya, tapi ada batasan yang perlu kita batasi. Karena juga kita ada aturan-aturan tersendiri gitu ya ya Kang ya. Betul, ada aturan-aturan sebebas-bebasnya, tapi ada aturan yang harus kita lakukan. Mungkin Kang ini terakhir nih ya. Mm-mm. Kan mungkin Akang sebentar lagi akan demis. Oke. Dan juga Akang mungkin butuh penerus Akang gitu untuk melanjutkan tongkat perjuangan Akang. Iya, Nah mungkin pesan gitu ya dan harapan Akang untuk generasi Akang ke depannya seperti apa Kang? Oke, untuk pesan buat teman-teman mahasiswa, hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman menjadi seorang eksekutif adalah menjadi orang yang mementingkan kepentingan masyarakatnya, atau di sini kan kita mahasiswa ya. Nah, kepentingan mahasiswa itu yang dipentingkan, jangan kepentingan pihak-pihak lain, apalagi kepentingan orang-orang yang tidak mendukung kepentingan itu. Jadi walaupun kepentingan BEM itu penting, tapi lebih penting adalah kepentingan mahasiswa gitu. Nah, itu mungkin pesan dan harapan Akang Dedeo untuk kalian semua yang nantinya mungkin akan melanjutkan kursi Kang Dedeo gitu ya. Iya, benar. Mungkin Kang Dedeo terima kasih sudah datang dan juga memberikan motivasi untuk teman-teman semua. Mungkin cukup sekian lah dari podcast kali ini. Mungkin nanti selanjutnya kita ngobrol-ngobrol kembali. Mungkin Kang Dedeo sebagai penutup gitu ya, sekaligus menyapa sahabat-sahabat semua, sahabat online mungkin ya. Oke, siap. Jadi ketika nanti saya bilang podcast Pilar Berjaya, Kang Dedeo jawab salam satu suara pergerakan, oke? Oke, siap. Podcast Pilar Berjaya, salam satu suara pergerakan. Nah, turun Kang Dedeo.